Mudah-mudahan saya panjenengan semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, dan moga-moga seluruh amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kurikulum serial psikologi Islam, dan kita sudah masuk pada organ jiwa yang kedua, yaitu akal. Kita sudah menyelesaikan organ jiwa yang pertama, yaitu hawa nafsu dan prakteknya. Jadi kalau di hawa nafsu itu intinya hawa nafsu itu harus ditahan, harus dikendalikan, baru diarahkan. Pertama, di dalam Al-Quran disebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada kedudukan Tuhannya, kemudian menahan hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu sifatnya reaktif, spontan. Jadi dorong-dorong, Pak. Kadang-kadang dorongnya terlalu kuat, kayak dorongannya Zulaikha pengen sama Nabi Yusuf. Ya, semakin yang di luar itu rangsangannya nggak karu-karuan, sampai nggak tahan. Nah, itu namanya ambisi, hawa nafsu yang jenis ambisi. Maka latihannya itu latihan ngempet. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan. Itu obatnya itu menahan, supaya nanti gak tambah banyak penyakitnya. Ya, kalau dalam dunia kesehatan tuh nahan tuh namanya diet. Ya, teori diet itu sebenarnya ya teori puasa. Kalau dalam kejiwaan ya puasa jiwa, menahan ingin, menahan harap-harap, menahan nuntut-nuntut. Orang tua kalau nuntutnya keterlaluan kepada anak, tapi anaknya kemampuannya terbatas, ya akan muncul hawa nafsu kedua, namanya emosi. Karena kalau nggak bisa mengendalikan pengen, menahan nuntut, itu efeknya, akibatnya adalah emosi. Ada yang marah karena nuntut tapi tidak terpenuhi. Enten apa mboten, Pak? Wong wedok arep-arep ditukokno wong lanang karena wong lanang itu ngomong mau ada proyek, mau dapat. Tapi ternyata proyeknya nggak jadi, Pak. Kira-kira yang perempuannya agak emosi apa enggak? Ngono ae gagal, nggih, Pak. Ngono ae gak iso, bisa terjadi nggak, Pak? Orang kalau arep-arepnya nemen tapi nggak terpenuhi, kira-kira ngenes apa betul? Ya ngenes, muncul emosi. Karena unsur hawa nafsu itu ya dua, syahwat yang isinya itu ingin, harap, nuntut, ambisi. Kalau nggak bisa ditahan, nggak bisa diarahkan, nanti muncul yang namanya emosi. Makanya kalau dalam teori kejiwaan Islam, hawa nafsu itu selalu diwaspadai, selalu diawasi. Soalnya pengenmu itu bener apa ora, pengenmu itu proporsional apa ora, pengenmu itu prioritas apa ora. Ada enggak, Pak, orang itu muncul pengen tapi enggak prioritas? Bawa SPP-nya anak, tapi ke mall lihat kerudung limited edition. Kira-kira istri sampean pengen beli nggak? Kalau itu kerudungnya impian, Pak, sing diimpekno wis suwe, kira-kira pengene rada luwih nemen apa mboten? Nah, itu kalau ndak bisa mengendalikan, lalu akhirnya beli, masuk prioritas apa mboten, Pak? Boten, bertentangan dengan kaidah prioritas. Nah, itu sudah kita bahas banyak kali, Pak, ya, mungkin ada setahun lebih ya kita bahas tentang hawa nafsu dan prakteknya, sampai ada materi manajemen emosi. Ya, sudah selesai, Pak. Ya, nah, kita masuk di bagian baru, yaitu organ jiwa yang kedua yang dimiliki manusia, yaitu akal. Nah, judulnya adalah keutamaan akal dan berpikir. Nah, sekarang pertanyaan pertama para jamaah sekalian tentang akal.
Apakah keberadaan akal dalam diri manusia itu karena adanya otak? Manusia itu dikatakan berpikir, Pak. Apa hanya sekedar ono uteke kan, Pak? Apakah begitu, Pak? Enggak. Makanya tak kayak gambar ketek ono uteke gitu. Ono gajah ya duwe utek. Sampai enten omongan, Pak. Utek kok kayak udang nggih. Enten nggih. Kayak pernah krungu ngono. Oh, otak udang nggih. Pernah, Pak? Ada omongan otak udang itu, Pak. Maksudnya apa? Ya berarti nggak optimal. Apakah setiap orang punya otak itu terus dipakai berpikir terus, Pak? Enggak. Itu enggak terus dipakai otaknya. Itu kadang-kadang yang dipakai emosinya apa berpikirnya, Pak, rata-rata. Loh, kadang saya emosi gitu. Persentase orang menggunakan otaknya untuk berpikir satu orang sama orang lain beda apa beda? Beda. Ana wong iku isi going, Pak. Nek ana masalah gak dipikir belas, tapi yo gak digarap belas. Yo gak mari. Wong jenenge isi going. Wis pokoke mlaku ngono, tapi yo masalah numpuk gitu. Karena dia tidak apa? Memahaminya, mencoba untuk mencari solusi ndak gitu. Nah, itu namanya apa? Dikasih otak tapi tidak dioptimalkan. Karena kalau hawa nafsu kan diwaspadai terus, diawasi. Kalau otak harus dioptimalkan. Kenapa? Karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu diantaranya adalah karena manusia itu dikasih akal. Kalau akal ini tidak dioptimalkan, bisa nggak manusia itu turun derajatnya melebihi hewan, Pak? Bisa. Itu, dan Al-Quran sudah mengatakan, am taksabu anna aksarahum yasma'una au yaqilun. Surat Al-Furqan ayat 44. Apakah kamu menyangka mereka itu mau mendengarkan dengan baik-baik? Ya, makanya kalau dalam dunia parenting itu salah satu orang tua yang baik itu orang tua yang mau mendengarkan keluh kesah daripada anaknya, versi daripada anaknya, supaya anaknya merasa dihargai dulu, dia berpendapat. Kalau dia itu sering merasakan sering dihargai, nanti dia akan mampu menghargai orang lain termasuk orang tuanya. Oh, ternyata papaku itu aku nek ngomong ya didongokno sik. Gak dikongkon meneng cilik ngomong aja gitu. Lah itu nanti ketika anak itu merasa nggak dihargai, nanti kalau di luar rumah dia nggak bisa menghargai yang lain. Orang tua kalau menyatakan permaafan kepada anak, yo nak tak sepuro, merasakan anaknya itu dimaafkan, dia nanti kalau disakitin orang lain ya akan mudah untuk memaafkan. Karena apa? Di rumah juga diajarin. Di rumah itu sering mendapatkan rasa dimaafkan. Ngapunten, Pak, orang itu kalau merasa menyakitin orang lain, tapi orang yang disakiti tidak pernah memaafkan gitu. Kira-kira bisa nggak potensinya dia ke depan jadi dewasa? Kalau ada orang yang menyakiti, dia juga susah memaafkan. Bisa nggak, Pak? Bisa. Makanya dalam dunia parenting Islam itu yang paling bagus itu contoh. Bukan terlalu banyak saran, instruksi sama tausiah. Tapi banyak contoh yang dirasakan oleh anak-anak di dalam rumah, yang dia itu merasakan, dia memahami, lalu kemudian dia merenung, lalu dipraktekkan. Itu paling kuat. Oke. Nah, kita lihat sekarang, Pak. Tidak setiap yang memiliki otak pasti berakal. Akan tetapi setiap yang berakal memiliki otak. Betul apa betul? Ini kan koreksi, Pak. Koreksi buat kita semua. Aku jadi dikasih otak yang potensinya besar. Sampai ada yang mengatakan bisa menampung 99.000 jilid buku. Ya, pakai jadi, Pak. Cuma masalahnya nang perpustakaan apa ora? Maksudnya itu hari-harinya itu dipakai untuk merenung enggak, tafakur enggak, mengambil pelajaran enggak gitu. Kalau dipakai ya meskipun dia enggak ikut sekolah, Pak, ya kayak sekolah S1, S2, S3, kebijaksanaannya bisa melebihi yang S2, S3.
Itu. Kalau dia rutin menggunakan akalnya dan dia mampu untuk mengoptimalkannya, okay? Maka level berakal seseorang itu nanti ditunjukkan oleh level aktivitasnya. Jadi yang dibahas di Quran sama hadis itu, terutama Al-Quran, banyak ayat-ayat itu yang menyuruh untuk beraktivitas berpikir. Banyak ayat-ayat begitu. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu nang padang pasir, jarang ono ngombe. Kok iso kuat yo makhluk model koyok ngono? Ternyata dia punya kantong air penyimpanan. Jadi sebelum dia berangkat, dia minum yang banyak dan dia punya penyimpanan air yang banyak. Nek jenengan kan ngombe titik kelempoken mboten, Pak? Oke, beda Pak. Jenengan memang diciptakan Allah ya enggak seperti unta, karena unta memang hidupnya di padang pasir. Itu kalau orang merenung, ya Allah, jenengan tuh kalau menciptakan sesuatu itu kok mesti sesuai dengan situasi keadaannya nggih. Setiap binatang yang diciptakan itu memang memiliki kekhasan masing-masing. Kayak elang, ya, dia punya mata yang tajam, jarak pandangannya cukup jauh. Ternyata ya dia cari makanya kan lewat udara dulu Pak ya, melihat ya mana yang bisa dimakan. Nah itu ciptaan Allah, memperhatikan itu. Nah coba kita lihat di dalam Al-Quran Pak ya. Nah ini Al-Quran menunjukkan adanya akal pada manusia dengan menyebutkan aktivitas berpikir. Quran tidak mengatakan al-insan lahu dimag, ya, tidak mengatakan manusia itu punya otak, nggak begitu kalimatnya Quran. Tapi Al-Quran mau menunjukkan manusia itu punya otak dari mana? Dari perintah-perintah berpikir kepada manusia. Karena nggak mungkin Allah itu merintah, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, nggak mungkin. Bohong, Allah itu yang menciptakan manusia kok. Ya mesti tahu apa yang ada pada diri manusia sehingga perintah-perintahnya itu sesuai dengan kenyataannya. Banyak ayat-ayat yang ungduru, fangduru, kaifakanu akibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan innahu la yuflihud dolimun. Sesungguhnya enggak sukses, endingnya itu mesti gak enak. Wong dolim ku endingnya mesti gak enak. Qurannya mengatakan begitu. Kita lihat ceritanya Korun. Korun ini dolimnya dalam perkara harta. Dikai harta tapi melampaui batas. Pertama, melampaui batasnya sok-sokan. Ditanyain, Korun, kamu itu kaya, itu dari mana Korun? Saya ini kaya ya karena ilmu saya, karena kepintaran saya, karena ikhtiar saya. Buaya Allah ini hilang. Gusti Allah gak disebut belas, tapi yang disebut Allah awake. Ngeten iki sok-sokan apa mboten? Sok-sokan. Lali Gusti Allah akhirnya pamer. Ngono nggih karnaval, Pak. Jadi karnaval 17 Agustus itu saya kalah karo karnaval Korun di Sian. Ini karnaval 17 kan oke saya guys sekarang Mbak ya. Kalau Korun kan udah karnaval duluan. Karnaval harta. Saya tanya di Al-Quran ketika orang-orang melihat Korun, mereka komen nggak Pak? Komen, seandainya ya aku iso koyok Korun, bejo gitu. Itu komennya yang lihat karnavalnya hartanya Korun. Umpomo yo kok koyok Korun, bejo. Itu di surat Al-Qasas Pak dijelaskan urutannya. Tapi setelah Korun itu tenggelam, lho endenge wong dolim Pak, mesti kelelep. Ya ketoke munggah-munggah marono kelelep. Ya sampean delok kanca-kanca sampean sing rada sugih-sugih tapi sok-sokan ngono iku gak suwe. Itu soalnya koncone podo gak seneng dukone kayak api ya gak lama ya. Ini sama Korun ini juga gitu ya, akhirnya tenggelam ya. Nah apa kata orang-orang yang melihat Korun tenggelam? Ya Allah, bener ya Allah, jenengan itu mengatur, engkau lapangkan siapa saja yang kau kehendaki dan kau sempitkan siapapun yang kau kehendaki. Ini berarti kan kembali ke tauhid toh Pak. Oh wis dibagi kok karo Gusti Allah, ana sing
hartanya lapang akeh, ono sing sempit. Supaya apa? Saling membantu. Sapa sing nerima zakat nek ono sing miskin? Gitu apa iki? Ya sapa sing bantu masalah-masalah sing gak enak-enak ngresiki sampah. Mosok wong sugih gelem, Pak, dadi petugas kebersihan. Ya ora gelem lah. Ya dhek punya uang kok ya luwih enak kan nyuruh orang. Itu kalau dilihat Pak, ada maksudnya nggak Pak? Allah itu meninggikan sebagian derajat dan menurunkan sebagian, ya supaya kehidupan ini bisa berjalan, supaya kehidupan ini bisa saling apa? Support. Terasa nggak Pak kalau melihat itu Pak? Terasa Pak ya? Nah makanya kalau kita perhatikan ya, ceritanya Korun itu dalam surat Al-Qasas itu begitu. Yang pertama pengen soalnya delok Korun itu enak, tapi ketika Korun tenggelam baru dia sadar, bener ya Allah, engkau yang ngatur siapa yang kau pilih kaya, siapa yang kau pilih miskin. Ternyata ada ya yang kau pilih kaya tapi mentalnya gak siap. Enten nih Pak, jadinya sok-sokan, jadinya sombong, jadinya pamer, kan berarti nggak siap jadi orang kaya Pak, nggak siap dunia akhirat. Ya, mungkin dunianya siap tapi akhiratnya nggak siap karena sombong sok-sokan. Ada nggak orang dipilih miskin tapi nggak siap miskin Pak? Tahu cirinya Pak? Keluh kesah. Cak urip digarap koyo ngene ya ajur jum ngono terus nang warung iku. Curhate iku apa ya urip gak berubah-berubah. Engko ketemu koncone ngono keluh kesah ngono. Tapi nek ditawari pekerjaan jaim iki lho ono lumayan 50.000 sedina. Gak level aku pengen sing rada akeh. Iku tanda-tanda Pak. Miskin tapi gak siap ngono. Wong miskin nanti jaim bareng. Wis ana dhuwit iku semploken ae kok. Namanya orang itu tumbuh berkembang. Kalau ono sing meningkat mari 30.000 mari ono 50.000 ora kok dek gaya. Itu namanya orang miskin tapi nggak siap mental. Akhirnya gak berubah Pak, jadi sugih Pak. Miskin terus, wong mentalnya miskin. Padahal Allah itu mengubah seseorang kalau dirimu berubah dulu. Innang waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku nggak akan merubah nasibmu. Nek awakmu gak merubah mentalmu dulu, cara mikirmu dulu. Nek gak berubah dulu ya awakmu gak berubah. Wong sikap-sikapmu itu melahirkan sesuatu kok. Antara males dan rajin, perubahan pada sesuatu beda napa mboten, Pak? Ya beda loh, Pak. Ana omah, wonge males, ya kotor. Gitu Pak nggih. Ana omah tapi wonge rajin, kerja, resik-resik. Resik napa mboten omahe, Pak? Ya resik. Semua itu kembali kepada sikap. Nggih. Nah itu Pak, ungduru, perhatikanlah. Mikir toh Pak kita Pak. Oh alah. Dari cerita Korun akhirnya memperhatikan, mengamati. Kemudian yang kedua di Al-Quran ada kata tubsirun, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian itu tidak merenungi yang ada di dalam diri kalian? Oh awakmu itu dikasih akal untuk mikir nimbang-nimbang. Awakmu itu dikasih hawa nafsu yang dorong-dorong. Ya dia pendorong. Ketika didorong ya didelok-delok dorongnya api apa dorongnya elek. Wong hawa nafsu memang begitu kok. Wa nafsu wa sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang dorong-dorong. Kadang dorong api, kadang dorong elek. Karena dua-duanya ada potensi itu pada hawa nafsu gitu. Nah sekalipun hawa nafsu itu cirinya memang lebih dominan, dorongannya itu keburuk sama berlebihan. Karena dia nggak pinter Pak hawa nafsu itu Pak. Nggak tahu sekolah kok hawa nafsu itu. Pokoknya pengen, pokoknya nuntut, pokoknya ambisi, tapi nggak tahu porsi Pak. Dia tahu porsi kalau diajari oleh akal. Lewat belajar, tahu prioritas kalau diajari oleh akal. Gitu Pak. Nah itu namanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran yatafakkarun, memahami, kerjaan untuk memahami sesuatu dari kata fakaro. Ya fakaro itu memperhatikan sambil memahami.
apa ya sebenarnya ini, sampai ada kesimpulan. Yatafakkarun itu aktivitas untuk belajar Pak, lalu memahami, itu yatafakkarun. Nanti ada istilah lagi di Al-Quran, yatadzakkarun, akar katanya dikrun, ingat. Setelah belajar diingat-ingat, itu namanya yatadzakkarun, sampai dia itu mendapat pelajaran. Makanya kalau di terjemahan tafsir, yatadzakkarun itu adalah mengambil pelajaran. Tapi mukaddimahnya itu ngiling-ngiling. Kayak pengajian seperti ini Pak ya. Nanti di rumah diinget-inget, iya. Nah itu yatadzakkarun. Iya tapi sampai mengambil pelajaran. Bener yo. Hawa nafsu ku dorong-dorong. Aku pengen wingi ku kudu murang-muring karo anakku sing jengkel. Tapi tak delok anakku iku umure 8 Umur 8 iku nang ilmu parenting iku akale gurung sempurna. Saiki dorongan insting dia. Dorongan iku sak karepe dhewe. Lah mosok aku murang-muring karo arek sik gurung balik ya. Aku murang-muring dosa, anakku jengkelno gak dosa. Berarti aku iki dipancing dosa. Wah iku Pak, namanya mengambil pelajaran. Oh berarti nih ono anakku jengkelno iku ketokane aku dilatih sabar katanya. Karo Gusti Allah itu cek telaten ya, cek punya ilmu pawang arek cilik iki Pak. Nek dadi pawang arek cilik iku sempat disakiti anak kecil apa mboten Pak? Oh sempat kok, dikepuki, ditendangi barang itu. Soalnya napa? Kini dijak main kini gak gelem. Gara-gara ono kerjaan. Arek cilik kan gak ngerti Pak, timing, gak ngerti bapak sibuk, tapi dia punya dorongan. Aku pengen main. Enten apa mboten Pak anak model ngono Pak? Ora delok-delok Pak kondisi bapak. Oh tapi 8 tahun ya. Tapi 8 tahun secara ilmu wajar apa mboten? Ya wajar lah Pak. 8 tahun. Dia kan masih belum bisa mengendalikan dorongan Pak. Ya dan dia juga kalau salah nggak ditanya sama Allah, wong dia belum balik kok. Itu tugasnya orang tua untuk apa? Ngajari. Itu ngasih contoh, Dek. Nanti kalau pengen ya tanya dulu ya bapak siap apa enggak. Jadinya anak ya apa bapak ini aku pengen banget, ada tanya siap apa enggak. Itu sampai di video itu ada yang mengatakan nih, itu sulit buat seorang bayi kan. Itu sulit bagi seorang anak itu berlaku seperti itu. Nah itu namanya yatadzakkarun, iling-iling yang pernah dipelajari, dibaca, terus mengambil pelajaran. Itu yatadzakkarun dari kata dikrun Pak. Iling-iling lalu mengambil pelajaran. Nah itu beda lagi dengan yatadabbarun. Kalau yatadabbarun itu sampai muncul yang namanya mengikuti, ada actionnya, ada amalnya. Lebih tinggi lagi nama betul Pak yatadabbarun. Lebih tinggi daripada yatadzakkarun. Karena yatadabbarun itu indikatornya bukan sekedar paham, bukan sekedar merenungi, tapi sampai mengikuti dan melaksanakan. Nah, yatadzakkarun dipakai untuk Al-Qur'an. Afala yatadzakkarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an? Paham sampai ngamal, itu tadabbur. Makanya tadabbur itu kan untuk semua orang muslim, Pak. Kalau tafsir untuk orang khusus, Pak. Tafsir ya untuk orang muslim yang paham ilmu Al-Quran, nggak semua harus menjadi penafsir Pak. Tapi kalau tadabbur, ini semua orang mukmin endingnya harus tadabbur sampai amal, baca Al-Quran sampai jadi amal. Namanya yatadzakkarun. Nah ada lagi istilah lagi di Al-Quran namanya ta'qilun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Ta'qilun, apa ta'qilun itu? Ta'qilun itu dari kata akola, ngiket Pak. Ya, kalau belajar itu betul-betul memorinya, pemahamannya keiket. Ya, itu namanya ta'qilun. Nek wong belajar kok lalian, ya belum ta'qilun. Itu belajar ditakoni kok jawabnya salah terus, ya berarti belum ta'qilun dia, belajarnya belum level ta'qilun. Wong jawabnya keliru ya berarti kan ono sing nyelempit Pak, ono sing ngilang Pak.
dari yang disampaikan gurunya. Wong ditakoni sebagaimana apa yang diajarkan gurunya, tapi akes yang belayar ya Pak. Nah itu belum takkilun. Itu satu indikasi takkilun. Yang kedua, oleh para ulama kejiwaan, takkilun itu kaitannya dengan apakah yang dipelajari akal itu bisa mengendalikan sikap apa enggak. Kalau yang dipelajari dari akal itu banyak yang nggak bisa mengendalikan sikap, namanya nggak takkilun. Ngapunten, misalnya anak ulama, ilmunya wakeh, tapi perilakunya itu nggak sesuai sama ilmunya. Itu berarti ya meskipun disebut ulama, tapi dia nggak takkilun. Karena banyak perilakunya itu nggak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Dari kata akola Pak, orang Arab itu kalau ngiket sorbannya itu, pengikatnya itu namanya ikol, ya, ain, kof dan lam, ikol, mengikat. Itu kan kita kalau mempelajari kosakata di Al-Quran itu harus tahu akar katanya Pak, supaya nanti bisa membedakan. Ya, dalam bahasa Arab itu ada istilah al-furuku al-lugawiyah, ya, perbedaan kata-kata dalam bahasa Arab. Misalnya aroda itu ingin tapi sifatnya umum, belum nemen Pak inginnya, biasa ngono aroda. Tapi kalau sudah fokus namanya kosoda, diambil bahasa Indonesia menjadi maksud, bermaksud, itu dari kata kosoda. Ya, berarti kalau bermaksud itu ada tujuan apa betul? Bukan sekedar pengen, tapi pengen yang sudah ada tujuan, namanya kosoda. Itu. Nanti kalau kemudian sudah punya tujuan, setelah itu ada penekanan, namanya kalafa, membebani Pak. Jenengan pengen anak pinter, lalu jenengan kedules, nek gak les tak kurangi uang sakumu 10.000 sak minggu, nanti gak teko les misalnya. Itu berarti sudah membebani, kalafa, pengen yang sudah nuntut. Gitu. Nanti lebih tinggi lagi namanya hamma, pengen yang sifatnya sudah ambisi, kalau nggak terpenuhi langsung muntap. Nah seperti muntapnya Zulaikha karena punya ambisi kepada Yusuf ini ate tak pek kok, tak ajak seneng-seneng gak gelem iki, wis budak gak nurut misan, dia Pak penjara. Ya di penjara, endingnya kan di penjara toh Pak. Ya sekalipun ceritanya agak panjang tapi endingnya kan di penjara. Itu Fir'aun itu masuk ambisi apa enggak Fir'aun Pak? Pengen mengalahkan Nabi Musa, menjatuhkan nama baik Nabi Musa, akhirnya didatangkan tukang sihir, betul gak Pak? Ketika datangkan tukang sihirnya ternyata malah bela Nabi Musa, soalnya sadar ya, tobat ya, akhirnya beriman. Kenapa kok beriman Pak? Karena sihir tahu bahwa, tukang sihir tahu Nabi Musa ini bukan sihir ini, tapi mukjizat. Aku wis ngerti seluk beluke sihir, iki mukjizat, makanya wis aku nebus dosa-dosaku masa lalu biyen. Tukang sihir mbuji uang macam-macam itu wis aku tak melu Nabi Musa. Tapi Firaunnya marah besar apa mboten? Marah besar Pak. Mau disalib Pak, disalib sama Fir'aun, kan tetap melu Nabi Musa, tak salib awakmu, tak palang kanan kaki kiri. Loh, itu namanya sudah ambisi. Hamma, bahasa Arabnya hamma, beda Pak. Ya termasuk ini ada yatadakkarun, ada yatafakkarun, ada yatadabbarun, ada takkilun, beda pemakaiannya. Kalau takkilun itu dari sisi akal, wong iku ilingan. Ya, modelnya kayak Ustadz tadi Hidayat dulu Pak. Opo ceket itu takkilunnya kuat itu. Itu takkilunnya berarti kuat. Kayak fotografi ngono modelnya Pak, otaknya itu. Kayak potret langsung mbondelok benda, mbondelok apa aku tahu Pak gitu. Itu takkilunnya berarti kuat. Yang kedua, takkilun itu ngikat apa? Ngikat sikap. Jadi pemikirannya itu mengikat perilakunya, pemikirannya itu mengikut emosinya. Nih emosinya supaya nggak berlebihan, diikat sama pikiran. Perilakunya supaya nggak ngawur, diikat sama pikiran. Nah itu namanya takkilun. Berarti fix Pak ya.
Allah menyatakan manusia itu berakal dengan menunjukkan aktivitasnya. Nah, itu yang kedua. Terakhir Pak, yang ketiga. Nek terakhir biasanya kan rodok melek Pak. Nek terakhir nggih. Tapi kira rodok akeh terakhir ya Pak. Nah, maka oleh para ulama itu dibahas supaya orang itu terdorong berpikir, terdorong menggunakan akal. Dibahas tema keutamaan akal. Akal itu utama, makanya harus menjadi perhatian. Kenapa utama? Pertama, Allah memuliakan kita Pak, bukan karena hawa nafsu. Allah memuliakan kita itu bukan dengan bentuk tubuh yang ganteng, bukan. Tapi Allah memuliakan kita itu karena kita itu dikasih yang namanya akal, yang nanti diisi oleh ilmu. Dalilnya mana? Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami muliakan keturunan Adam. Nah, ini dijelaskan di dalam tafsir Asadi, wahada min karomihi alaihim. Dan ini adalah pemuliaan Allah alaihim atas mereka. Ya. Wa ihsanuhul ladzi, dan ini adalah kebaikannya Allah alladzi la yuqaddiru qadrahu, yang tidak bisa diukur. Ya, bagaimana kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Haitsu karrama bani Adama. Sebagaimana Allah itu memuliakan Bani Adam bi jami'i wujuhil ikram, dengan berbagai bentuk kemuliaan. Fakarramahum bil ilmi wal akli. Nah, ini kalimat pertama Pak. Allah itu memuliakan dengan ilmu dan akal. Iki satu kesatuan Pak. Ini ono akal, iku ketemune ya karo ilmu. Ya, akal itu ketemune sama ilmu. Dalilnya mana? Dalilnya di surat Al-Baqarah, kisah malaikat sama Nabi Adam. Ini yang dipakai oleh para ulama. Malaikat itu makhluk senior. Yang kedua, malaikat itu makhluk yang paling mulia, soalnya gak pernah maksiat belas. Terus nih diperintahku mesti sami'na wa ta'na. Siap 86 tanpa protes, Pak. Ya, terus gak iri-irian. Ono bagian maut yo maut ae, bagian angin yo angin ae. Gak dulu sing liyane. Kon enak yo bagian air, gak ono ngono-ngonoan Pak, malaikat itu. Soalnya malaikat itu koyok laptop ngono Pak, kopi paste. Soalnya gak ono hawa nafsu nih. Jadi nek diperintah itu langsung tek. Soalnya gak duwe hawa nafsu Pak. Menungso kan punya akal Pak ya, tapi ada hawa nafsu. Yo mikir sih dek iku, wis kopi paste, cuma kena virus. Nah, virusnya jenenge apa Pak? Hawa nafsu. Jadi paham, tapi akhirnya gak jalan, hang. Gimana? Nah, itu gambaran Pak supaya kita ini paham. Manusia ini ada perjuangannya karena punya hawa nafsu, makanya dikasih pahala. Nek malaikat itu nurut ya pantes lah Pak. Wong kono penghalangi ya Pak. Nerimo paham melanjutkan, nerimo paham lanjutkan. Ya sapa sing gak iso. Itu. Makanya malaikat itu kan tidak ada yang namanya pahala dan dosa, enggak ada surga dan neraka. Tapi kalau manusia kan ada perjuangannya, perjuangan melawan hawa nafsu supaya akalnya itu sehat, hatinya itu bersih, amalnya itu benar kan gitu Pak ceritanya itu. Nah, coba malaikat yang senior sama mulia disuruh hormat nggak kepada Nabi Adam? Disuruh hormat nggak Pak? Suruh. Perintah hormat itu di Al-Baqarah ayat 34. Sebelum diperintah hormat, malaikat itu protes nggak ketika diciptakan Nabi Adam? Ayat 30 kan protes Pak. Ya Allah, kamu menjadikan dia itu khalifah, padahal kami ini yang terus bertasbih. Apa nggak perlu dikoreksi ya perintahnya? Ya secara tidak langsung kan begitu. Apa nggak salah ya dengan perintahnya itu? Padahal yang mau dijadikan khalifah itu potensinya bisa menumpahkan darah kan gitu Pak ya. Itu. Ini dalam tafsir Qurtubi dikatakan sing protes-protes itu malaikat kelas bawah, nggak masuk malaikat Jibril loh Pak di situ. Jangan masukkan malaikat Jibril di situ. Ini malaikat kelas bawah ya, yang kebijaksanaannya itu masih belum
belum level tinggi ya. Pokoknya diperintah laksanakan, perintah laksanakan. Ya, itu di tafsir Qurtubi. Jadi jangan disamakan tuh malaikat semuanya, jangan ya. Nah, kemudian setelah itu kan Allah ketika diprotes sama malaikat, Allah kan hakimun bijaksana. Wis kinae, tak adakno cerdas cermat. Ono Pak cerdas cermat itu KP4 tok lho mbiyen. Sejak sebelum ada kehidupan ini sudah ada acara cerdas cermat itu. Nah, acara cerdas cermat itu nanti di ayat yang 31. Caranya gimana untuk membuktikan bahwa Nabi Adam itu lebih mulia? Nabi Adam diajari ilmu, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda, summa aradahum alal malaika, lalu baru disampaikan kepada malaikat. Lalu malaikat dikatakan ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Malaikat gantian, Adam wis saiki gantian giliranmu. Terus cermat tak ngoten Pak, giliran to Pak nggih. Ya regu A ngoten ya. Nah iki regu B malaikat. Ayo giliranmu, ambiuni, beritakan bi asma'i haula, nama-nama itu in kuntum shodiqin, nek bener sangkaanmu. Menungso iku luwe elek, bahwa awakmu sing luwe api. Apa kalimatnya malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allam tanah, masuci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kemudian ditutup dengan apa? Engkau adalah alimun hakim. Ternyata benar ya Allah, engkau itu paling tahu segala hal. Ternyata kemarin tuh ilmuku saya cetek ya Allah, gak ngerti mek sangkaan-sangkaanku. Hakim jenengan tuh bijaksana. Kula rada bangkel-bangkel ngene lho, gak sampean hukum. Soalnya malaikat tuh bangkel tapi sopan, Pak. Ya, aku beda kok cerita bawahnya, Pak. Iblis itu bangkel tapi gak sopan belas. Iblis itu. Makanya kan beda, Pak, hukumannya. Wong iku nek salah, tapi nek gayahe beda, iku hukumannya beda, Pak. Nabi Adam tuh salah nggak sama Allah, Pak? Salah. Tapi Nabi Adam ketika salah memakan buah kuldi, nyalahkan istrinya nggak, Ibu Hawa? Padahal ceritanya Ibu Hawa dorong-dorong apa mboten? Dorong tapi nggak disebut belas, Pak. Itu betul nggih? Pokoknya ini intinya awakmu salah, meskipun proses iku ono saranane Ibu Hawa istrimu iku dorong-dorong, tapi intinya kon tetap milih salah kan. Ojo dibahas iku. Iku mek sekedar cerita. Makanya doanya Nabi Adam mengatakan apa? Robbana dolamna angfusana. Mosok ono, ya Allah, kula niki nggih salah, tapi nggih ana peran bojo kula lho ya. Kula mboten salah temen-temen, kono ngono, Pak. Iku jenenge tobat tapi sik rada gak plong ngono iku. Iku sing angel di sepuro ya model-model ngono iku. Ana wong ate dosa tapi sik ate ndelok-ndelok sing liyane. Ngene gara-gara kelingkungan, ya Allah, kula dosa niki. Ngono gak dadi wong apik, Pak. Kaken golek alasan, golek apa kambing hitam iki gak iso dadi wong apik. Nek pengen cepet dadi wong apik iku niru Nabi Adam. Nek salah iku fokus karo awake dhewe, ngaku nggih pun intine kula sing salah ya, yang lain enggak pun kula mawon iki. Robbana dolamna angfusana wa ilam taghfir lana. Tapi nek iblis, Pak, ketika salah napa komen? Ya Allah, kula salah nih gara-gara Adam. Nek gak diciptakno Adam, gak ono peristiwa koyo ngene iki. Hati-hati ya Dam, sak turunmu Dam. Awakmu dadekno aku cilaka Dam lho. Ngono lho, nang ngomong nang Gusti Allah iku malah minta supaya apa? Dikasih waktu sampai hari kiamat umurnya untuk geret Nabi Adam supaya ikut dimasukkan ke dalam neraka. Ada pelajaran, Pak ya, di Al-Qur'an tuh, Pak ya. Gayane karakternya orang itu macam-macam gitu. Nek salah gelek mengambing hitamkan yang lain supaya daerah tok selamat, hukumannya gak terlalu akeh. Iku urusane pengacara bisa gitu. Cari alibi nggih. Nah, ini Pak ya. Berarti Allah sampai memuliakan malaikat tuh sampai sujud. Kenapa? Karena ilmu. Karena akal yang diisi ilmu. Betul apa betul, Pak? Berarti kalau kita ini akal, Pak, diisi ilmu terus yang benar, Pak, kita bisa lebih tinggi nggak, Pak, dari malaikat?
Bisa, karena malaikat itu dikasih ilmu satu, laksanakan. Kalau kita ini diisi ilmu banyak, amalnya juga banyak. Betul apa betul? Makanya kalau nanti amalnya banyak, derajatnya di surga banyak apa betul? Banyak. Itu. Nah, makanya ada pujian, Pak, kepada mereka itu yang berilmu. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Mukaddimahnya ilmu dulu. Ono ilmunya baru yatafakkarun. Ono ilmunya baru yatadakkarun. Ada ilmunya baru yatadabbarun. Ono ilmu sih, maka ilmu itu kedudukannya paling mulia. Itu di dalam agama itu ilmu itu kedudukannya paling mulia. Orang bertauhid kalau nggak pakai ilmu nggak jadi tauhid, Pak. Orang ibadah tapi nggak punya ilmu, ya ibadahnya bisa banyak salah. Makanya orang itu berpikir lebih baik daripada ibadah 60 tahun, ibadah sunnah 60 tahun. Kenapa, Pak? Kok lebih baik? Karena basicnya ibadah ya dari berpikir dulu, dari berilmu dulu. Berarti majelis ilmu kayak gini ini penting loh, Pak. Penting, Pak. Itu. Jenengan sekarang ini didoakan oleh para malaikat. Orang yang datang ke majelis ilmu itu didoakan oleh para malaikat, diminta ampunkan dosanya oleh Allah. Nggih. Jadi keutamaan banyak. Nanti kalau dibaca dalam kitab-kitabnya para ulama, mereka yang suka pada ilmu. Nah, ini yang kedua, Pak, menaikkan derajat. Bukan sekedar karena iman, Pak, digabung, Pak. Bukan iman tok. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah menggunakan fi'il mudhari, yarfa fi'il mudhari itu senantiasa. Jadi jenengan kalau sekarang punya iman syahadat, terus hari-harinya itu pengen berilmu, mendengarkan ceramah, membaca, datangi majelis, itu jenengan lagi dinaikkan derajatnya oleh Allah. Karena ayatnya begini, senantiasa mengangkat derajat orang yang berilman sekaligus dia itu berilmu. Makanya yang disebut dengan ulama di dalam Islam itu kan bukan sekedar ilmunya banyak kan, tapi basicnya ada imannya. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Betul ya? Yang disebut ulama itu adalah orang punya iman sampai takutnya kepada Allah besar. Itu, sehingga ilmunya bermanfaat. Itu, oke, dua. Nah, ini ketiga, ya, keutamaan berpikir dan ilmu. Ini keutamanya, Pak, ibadah. Keutamaan berpikir dibanding ibadah ritual. Tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Berpikir sesaat lebih baik daripada qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu melakukan ibadah, pahalanya langsung ke dirinya. Tapi kalau berpikir ketemu sesuatu, ini efeknya lebih panjang. Disampaikan kepada orang jadi pemahaman, pemahaman jadi amal, dia dapat pahala. Kalau sholat malam ya hanya untuk dia saja. Tapi kalau berpikir untuk dia dan juga bisa untuk orang lain. Itu tadakkaru ilmi, belajar beberapa saat di malam hari lebih aku sukai daripada menghabiskan seluruh malam untuk sholat. Kenapa, Pak? Ya karena keutamanya lebih banyak. Kalau belajar ada kesimpulan-kesimpulan, Pak, yang dia peroleh, setelah itu disampaikan pada orang lain jadi sadar, orang lain terdorong semangat ibadah, dapat pahala lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Itu, okay. Makanya ada kisahnya Imam Syafi'i, Pak. Abu tadi saya ceritakan kisah nyatanya Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Beliau datang, ketika datang itu disuguhi makanan, Pak, banyak. Makannya lahap, Pak. Tapi sing heran ku anake Imam Ahmad. Iki jarene gurune ayahku, tapi nek mangan kok ya apa ngono, mangane lahap banget sih. Kayak gak makan berapa hari aja nih. Umpama batin ku anake ngomong ngono, Pak, umpama batin. Soalnya protes karo bapake. Pak, iku guru sampean nek mangan kok lahap banget sih, Pak. Yo.
Apa gak tahu mangan atau apa. Mangan itu agak banyak Pak ya gitu. Beda karo ayah mek sedikit pokoknya apa ini kok makannya banyak gitu. Nah kemudian yang kedua setelah itu malam Pak diperhatikan. Ini malam kok nggak tidur ya kemudian nggak apa namanya malam kok nggak ada gerakan-gerakan sholat malam tapi kok sambil berbaring begini ya terus ketika anaknya keturun apa bangun lagi sebelum subuh lihat Imam Syafi'i kok loh iki bangun tapi kok gak wudu bangun kok gak wudu sholat subuh kok gak pakai wudu ya apa padahal kan turu kan batal wudune kok gak wudu oh, protes Pak anak ini delok gurune padahal iki gurune ayahe, gurunya Imam Ahmad. Kemudian tanya, Pak. Nah, dijawab. Itu anak saya tanya, "Kenapa jenengan kemarin makan kok lah banget?" Apa jawabannya? Karena makanan ini dihidangkan oleh orang soleh, pasti halalan thayyibah. Setiap makanan halalan thayyibah itu obat. Mumpung ono obat tak pangan sing lahap. Bukan karena gerangsang nih, aku punya cara berpikir sendiri gitu. Itu kan beda Pak, kene nek teko nang omah panganan prasmanan beda Pak, jangan disamakan. Ini kelasnya Imam Syafi'i gitu. Ya, kebetulan yang masak makanannya dari Imam Ahmad mesti dipilihno ini halalan thayyibah. Makanya jenengan kalau dulin ke kiai, ya saya kan dulu sering juga ke Kiai Madura Pak. Kalau setiap datang mesti ada makanan. Kalau berkunjung 4 kali, makan 4 kali Pak. Itu. Nah, caranya supaya gak wareg ya tak pilih gitu. Tak pilih Pak. Nek makan ping 4 terus sego kabeh kan yo anu Pak, iso kemelekatan aku. Mumpung teko makanannya ulama. Dulu Pak sebelum pandemi saya dulu sering ke Pamekasan, Banyuanyar, ke Prenduan, kunjungan biasanya gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i itu begitu, ya. Yang kedua ditanya, kok gak kelihatan sholat malam namanya? Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya itu waktu tengah malam itu kepikir persoalan hampir 70 masalah agama. Ya, lalu aku jawab di malam itu juga. Akhirnya gak sido sholat malam, lagi tune in nih. Wong kalau pinter Pak, lagi tune in Pak, mengalir. Itu nih dituruti dadi ilmu akeh napa mboten? Iya, penulis misalnya, lagi tune in, nulis. Nih dihambat yang lainnya gak jadi nulis Pak, gitu. Imam Syafi'i lagi terbayang kok ada 70 masalah agama, kok lagi nyambung ya, kejawab semua Pak. Saya lebih memilih ini daripada sholat malam. Kenapa? Nek sholat malam kanggo awakku dhewe, nikmat-nikmate dhewe karo Gusti Allah nikmate. Tapi nek ilmu kanggo masyarakat kaum muslimin yang membutuhkan dan ini dibutuhkan secara lama, maka saya memilih yang lebih utama. Loh ini Pak. Itu. Ini bukan berarti beliau itu nggak sholat malam, itu betul loh. Nek perbedaan antara nonton bola Real Madrid karo sholat malam beda loh Pak ya. Ini majelis ilmu perbandingan. Ini nak sama-sama. Nah, aku nggak sholat malam lah, nonton bola. Ya beda lah Pak ceritanya yo. Ini perbedaan masalah apa menuntut ilmu ya. Kemudian setelah itu ditanya, jenengan kok nggak wudu dulu sebelum subuh? Lah aku gak turu meskipun ngene iki aku gak turu berarti kan gak batal gitu. Terjawab semua Pak. Itu. Betul gak Pak? Nah, ini namanya keutamaan lebih baik daripada ibadah. Yang kedua, penentu kualitas amal Pak. Orang itu kalau action tapi bukan lahir dari kaidah ilmu yang benar, actionnya berkualitas apa betul? Tidak berkualitas Pak ya, tidak berkualitas kalau tidak muncul dari penentu. Nah ini, okay. Jadi kita ini diuji oleh Allah Pak dengan masalah kan liya beluwakum ayyukum ahsanu amala kan gitu nih Pak. Dikai masalah, Allah pengen lihat actionmu itu terbaik nggak menjawab masalah. Ternyata di dalam tafsir, saya tambah 5 menit Pak ya supaya nanti sholat suruknya pas. Kalau lagi terbit begini tidak boleh langsung sholat Pak. Menunggu jeda ya sekitar paling nggak 5 menitan ya karena nggak boleh sholat pada saat matahari terbit ya nunggu 5 menitan baru nanti sholat ya itu paling minimal ada yang sampai 10 menit Pak ya gitu. Nah ayyukum ahsanu amala itu salah satu tafsirnya adalah ahsanu aklan sing mikirnya terbaik sehingga ketika memutuskan amalnya berkualitas.
Sekarang kalau ada orang tuh kalau kena masalah, ada nggak Pak yang emosional? Kalau kena masalah emosional, kira-kira actionnya ini berkualitas sama betul? Perbuatannya jawab masalah berkualitas sama betul? Ini emosional. Betul. Tapi ini onok masalah, ilmunya dipakai melihat masalah, memahami masalah, mencari solusi. Akhirnya actionnya nanti berkualitas sama betul? Berkualitas itu maksudnya. Itu bahwa ilmu itu nanti menentukan kualitas amal. Kalau orang tuh jarang berilmu Pak, amalis ngono-ngono itu ketokane amale uwake Pak, tapi banyak yang hilang loh Pak, mohon maaf ya, banyak yang hilang. Orang sering baca Quran, sering sholat malam, sering puasa, tapi sering mencela orang. Bisa bangkrut gak amalnya nanti di akhirat? Kalau dia tuh sering ibadah Pak, tapi sering menyakitin orang lain, orang yang disakitin itu dapat kiriman pahala kebaikan dari dia. Kalau nggak cukup Pak, karena nyakitinya terlalu banyak, keburukan orang ini dilempar kepada orang ini. Itu dalam hadis dikatakan bangkrut amalnya. Makanya kalau jenengan didalimi orang itu sebenarnya sampean mau dikasih hadiah. Hadiah apa? Hadiah amal. Amali apik wong iku dipindah nang sampean. Tapi nek sampean bales ya gak sido. Bales kok pepo. Ya, tapi jangan kalau sabar ya, tetap menjaga sikap baik. Oh, sampean tuh kelihatannya amalnya sedikit ya, tapi karena sering disakitin orang, menenang hari kiamat itu rada heran. Aku tak delok amalku gak pati akeh. Walah kiriman ternyata. Nanti di akhirat tuh ada Pak bahasan kiriman tuh ada. Ada kiriman dari anak soleh. Bapak itu amalnya gak sepiro Pak, tapi anaknya itu Pak doakan Robbi Firli wali daya 20 tahun Pak. Coba bayangkan, istiqomah doakan Robbi Firli 20 tahun. Doa Robbi Firli, bapak itu dosa diampuni dosanya. Dosanya wis entek, kok Robbi Firli terus dinaikkan derajat Pak. Jadi dosa itu kalau udah habis, nanti jadinya naik derajat. Surga itu iso pindah. Jadi nek ndelok amale bapake iki ya surga level loro lah. Tapi nek ditungano anake Robbi Firli iso naik Pak level 20 wong ditungano Robbi Firli. Makanya punya anak soleh kan penting Pak. Nggih, tapi anak soleh itu berangkat dari orang tua yang juga latihan soleh. Itu, nggih. Nah, terakhir penentu bahagia dunia akhirat. Ilmu itu nanti menentukan orang itu sering bahagia apa enggak. Bapak-bapak jenengan punya istri misalnya dicoba cerewet karo nyelatuan gitu. Sampai nek gak duwe ilmu nih pusing loh gitu Mbak. Nek gak duwe ilmunya ngatasi bojo cerewet sing nyelatuan, jenengan sering nang warung loh betul. Sering duitnya tambah teh akeh. Tapi kalau tahu ilmunya, kira-kira bisa menikmati napa mboten? Nek bisa melakukan lho Pak nggih. Napa ilmu nih? Nek ana wong iku cerewet nyelatuan, rungokno omongane aja mlebokno ati. Ada enggak Pak? Omongan tuh didengerin tapi enggak dimasukkan ke hati. Ada enggak model begitu? Ada Pak, dokter jiwa duwe pasien gangguan niku, ngomongnya karu-karuan. Dokter gak dilebokno blas Pak, omongan elek-elek, ngelokno bojone, ngelokno anake. Iki nek dilebokno dokter ya mulai terus waktu ke rumah sakit deh. Gitu. Paham nggih maksud saya Pak ya? Padha karo kaya robot lah dikonslet. Nek ana wong kok ngono berarti ana sing konslet. Nah, nek konslet ngono iku gak oleh diseriusi kok. Didengarkan dulu supaya konsletnya sampai entek. Kaya anak-anak tantrum lho Pak. Tahu Pak anak-anak tantrum? Sing lagi ngene Pak. Iku nek sampean omongi sampean anu ya gak mempan, jarno pokoknya aman, dhewe aman. Sampai dia nyaman kok meneng-meneng dhewe, nek meneng baru dielus diomongi. Apa Dik yang dirasakan tadi? Dia baru cerita Pak. Karena anak tantrum tuh biasanya rasanya nggak enak di badannya. Terus koyo ndok pikirane utek iku rada bludrek ngono Pak. Nah, sebagian pendapat yang mengatakan perkembangan saraf di otaknya mungkin lagi ada problem masalah. Itu kan ada ilmunya Pak. Nek ada ilmunya kan jadi kasus, gitu Pak Ge? Jadi pelajaran, nggak jadi emosi. Ya makanya orang itu kalau banyak ilmunya akan sering bahagia. Tapi nek kurang ilmu sering dilema, sering bingung, gitu Pak Ge?
Ya, muka-muka kita semua ditambah ilmunya oleh Allah. Oke, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.